Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita akan memasuki peribadahan. Dalam kasih Tuhan yang merangkul segala ciptaannya, kita adalah warga kerajaan surga, karena kita telah diselamatkannya. Pujilah Yesus karena kasih-Nya, gemakan suara untuk menyembahnya. Mari kawan-kawan, kita nyanyi gembira, berdiri dan angkat suara. Kita naikkan pujian dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sebab Dialah Sang Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai warga kerajaan surga, sudah semestinya kita berlaku sesuai perintah-Nya. Perintah Yesus, Sang Raja atas kehidupan, teladan yang diberinya, haruslah menjadi model hidup kita di dunia, ikut mewartakan kerajaan. Biar kerajaan Allah di bumi makin nyatalah, karena kasih Yesus tak pernah kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang
Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala salah kami. Kami yang seringkali lupa akan siapa diri kami. Kami lupa bahwa kami sudah Kau selamatkan. Namun gaya hidup kami tidak menunjukkan keselamatan itu. Kami nyaman akan hidup kami yang lama. Kami hobi berkubang dalam segala alasan yang kami buat. Segala alasan untuk membenarkan salah dan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh kecil, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, Kau lihatku menantimu. Segera datanglah dan tebus hidupku. Kasih-Mu besar, indah dan abadi. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bakir misi kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, hai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba waktunya untuk kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita hening sejenak untuk kita memohon kuasa Tuhan menyertai kita dan memampukan kita dalam memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ada sebuah kehidupan baru selaras dengan anugerah yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur karena di dalam perjuangan hidup ini kami tidak pernah sendirian, tetapi senantiasa ada Tuhan yang menolong kami. Senantiasa ada Tuhan yang menuntun kami dengan segala pengajaran-pengajaran yang menyegarkan. Tibalah waktunya dalam ibadah ini untuk kami sejenak bersujud di hadapan Tuhan, memohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan mengerti apa yang menjadi pengajaran Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan kita minggu ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai 33. Dan nanti kita akan lanjutkan ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayatnya yang ke-45, 44 sampai 52 demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu
seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memelihara kebenarannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita mengenal sebuah istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, sebuah ungkapan yang sudah sangat familiar bagi setiap kita. Di dalam dunia pendidikan hal ini seringkali menjadi bagian dari sebuah pengajaran di dunia pendidikan kita. Nah, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa sebenarnya maksud daripada ungkapan ini? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini adalah sebuah ungkapan yang mau mengajak kepada setiap kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dan dimanapun kita hidup, kita bersama-sama diajak untuk mengakui, menerima, menghormati, dan menjalankan prinsip-prinsip hidup yang diakui, prinsip-prinsip hidup, norma-norma hidup yang dijunjung di sana. Ini adalah sebuah komitmen, ini adalah sebuah panggilan yang sangat sederhana. Di mana kita berada, ya ikuti sudah adat istiadat dan tata tertib atau aturan-aturan yang ada di sana. Itu kalau kita mau dikatakan sebagai manusia yang normal, kalau kita mau dikatakan sebagai pribadi yang bijaksana. Di mana kita tinggal, disitulah kita harus hidup dengan prinsip-prinsip yang berlaku di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya memiliki dua kewarganegaraan. Kalau dikatakan kepada kita bahwa kita adalah orang Kristen Indonesia, maka kita hidup untuk kemudian berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang diyakini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Kita hidup dalam falsafah hidup Pancasila. Dan kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, yuk mari kita menghormati, bahkan lebih daripada itu menerima dan menjadikannya sebagai sebuah prinsip kehidupan, sebagai bagian dari bangsa ini. Tetapi kemudian yang kedua, kita sesungguhnya juga hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadi kita sebagai menjadi warga negara Indonesia, tetapi yang kedua, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itu artinya kita pun dipanggil untuk hidup dalam norma-norma, untuk hidup dalam etika-etika sesuai dengan kerajaan Allah. Jadi kita tidak mungkin pokoknya saya hanya hidup sebagai warga negara Indonesia, atau yang kedua pokoknya saya hanya mau hidup sesuai dengan warga kerajaan surga. Nah, dua-duanya kita lakukan, dua-duanya kita jalani dalam kehidupan saat ini dan di sini. Tetapi kemudian tentu yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita adalah kerajaan Allah di sini bukan hanya berbicara tentang nanti.
Kita hayati secara eskatologis bahwa ini adalah kerajaan surga nanti ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, karena kerajaan surga itu juga berbicara tentang saat ini. Ketika Kristus menjadi raja, ketika Kristus memerintah dan berkuasa di dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Dan itu berarti kita diajak untuk hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan dan Tuhan teladankan. Dan hari ini kita melihat bahwa nilai atau prinsip yang Tuhan ajarkan itu terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Ketika bersama-sama kita menemukan ada 5 perumpamaan yang Tuhan Kristus ajarkan. Nah, di balik perumpamaan-perumpamaan yang ada itu, masyarakat pada waktu itu sangat paham. Masyarakat pada waktu itu sangat mudah untuk memahami. Kan di balik perumpamaan itu ada sebuah pesan, ada sebuah nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah prinsip. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menggalinya. Yang pertama, berbicara tentang sebuah perumpamaan biji sesawi dan ragi. Gitu ya. Nah, dikatakan bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara sayuran-sayuran yang lain. Tetapi kemudian ia bisa bertumbuh menjadi pohon, ia bisa bertumbuh menjadi besar. Dan ketika ia bertumbuh menjadi besar itulah ada begitu banyak burung-burung yang mencoba mencari rasa aman daripadanya. Bahkan dikatakan dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjadi tempat bagi mereka untuk membangun sarang. Menjadi tempat bagi binatang-binatang itu membangun kehidupan, bahkan tinggal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua juga dikatakan berbicara tentang ragi. Ya. Dalam jumlah yang kecil, ia dicampurkan dalam adonan tepung, lalu kemudian bisa mempengaruhi tepung itu menjadi lembut, menjadi lunak, kemudian bisa berkembang dan bisa dinikmati dengan baik, dinikmati dengan enak dan sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau ini berbicara tentang kerajaan Allah, mereka berbicara tentang ada sesuatu yang kecil, ada sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Mulai dari sebuah kesederhanaan dan kondisi yang kecil ini, dia bisa bertumbuh dengan baik, ia bisa berkembang dengan baik. Bahkan kemudian karena perkembangannya ini, ada begitu banyak pihak yang merasakan di dalamnya. Ada begitu banyak pihak yang bisa menikmati sesuatu yang indah dan menemukan kehidupan di dalamnya. Kerajaan surga itu mengingatkan kepada setiap kita bagaimana Kristus yang awalnya berangkat dari sebuah keluarga yang sederhana, berangkat dari sebuah keluarga yang bahkan hidup di kampung yang sangat sederhana, Nazaret dan Galilea. Tetapi justru yang kecil itu, bagaimana kemudian ia bisa bertumbuh gitu ya. Bagaimana kemudian Injil tentang kerajaan surga itu bisa bertumbuh dan berkembang karena pengajaran Kristus. Ia yang berangkat dari keluarga yang sederhana, kemudian ia yang berangkat bersama dengan 12 rasul, orang-orang yang sederhana. Tetapi kita bisa melihat bagaimana perkembangannya pada waktu itu. Bahkan perkembangan yang bisa dirasakan sampai dengan saat ini. Ada begitu banyak orang yang kemudian tinggal di dalamnya. Ada begitu banyak orang yang kemudian dirangkul dan dipeluk oleh Tuhan, merasakan keselamatan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah berbicara tentang sebuah kesederhanaan, tetapi sangat berdampak bagi yang lain. Maka ini kemudian menjadi sebuah pengingat bagi kita, bagaimana kemudian kita menghayati apakah gereja sudah bertumbuh, apa gereja sudah menjadi sebuah ruang perjumpaan yang berdampak. Orang bertanya, apa dasarnya? Orang bertanya, apa standarnya? Bahwa gereja itu bertumbuh, bahwa gereja itu sukses. Ada orang yang mengatakan, ya gereja itu sukses kalau gedungnya sudah megah, yang hadir sudah puluhan ribu orang. Orang mengatakan bahwa sebuah kegiatan gereja itu sukses kalau yang hadir, kalau acaranya itu sedemikian semarak, sedemikian glamornya, sedemikian meriahnya, lalu orang yang datang bisa menikmati acara-acara yang meriah itu. Kadang kita ini menjadi terbalik. Ingat,
Kerajaan surga itu justru mulai dari yang paling sederhana, dimulai dari paling yang kecil. Jadi kita tidak bisa mengukur sebuah standar keberhasilan itu dari berapa banyak yang hadir atau seberapa meriah acara yang ada. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari sini. Maka kemudian prinsip yang pertama ini mengingatkan kepada setiap kita, mari kita menghidupi yang sederhana itu dengan tekun dan setia, sehingga ia akan terus bertumbuh dan berkembang. Jangan merasa minder, jangan merasa malu ketika kita masih berada dalam sesuatu yang kecil, yang sederhana itu. Karena jika Tuhan berkenan, maka ia tetap akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bersyukurlah kita hidup di tengah-tengah gereja yang juga tidak terlalu besar, meskipun juga tidak mau dikatakan terlalu kecil. Dan di dalamnya ketika Tuhan ada, kita akan tetap bertumbuh dengan baik. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian prinsip hidup yang kedua adalah selaras dengan perumpamaan yang kedua dan yang ketiga. Di situ dikatakan perumpamaan itu berbicara tentang harta terpendam. Ketika ada seseorang yang menggali ladang, kemudian menemukan ada harta terpendam yang baik. Kalau masyarakat pada waktu itu lumrah menyembunyikan hartanya di ladang begitu. Tidak seperti dengan sekarang, orang menyimpannya dalam deposito. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika orang itu penggali ladang itu menemukannya, lalu ia menutup kembali, dia pulang, dia akan mengambil dan menjual harta-harta yang sudah dimiliki, betapapun itu berharga. Dia jual, dia lepaskan, dia relakan untuk bisa mendapatkan ladang di mana ada harta yang terpendam. Perikop perumpamaan yang ketiga, yang keempat yang sama dengan itu adalah ada seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan ketika ia menemukan mutiara yang sangat indah, sangat berharga itu, ia pulang. Ia menjual semua harta miliknya. Untuk apa? Untuk bisa membeli mutiara itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, lalu prinsip apa yang kita temukan di sini? Kerajaan surga berbicara tentang ada harta yang paling berharga, ada harta yang paling indah. Dan ketika orang menemukannya, orang akan mau merelakan untuk melepaskan apa yang ia miliki. Apa yang selama ini dianggapnya paling berharga, apa yang selama ini dianggapnya paling indah, tetapi kemudian dia mau melepaskan diri dari belenggu kepemilikan itu. Ia mau melepaskan diri dari rasa ketergantungan dengan apa yang ia miliki itu. Betapapun dia sesungguhnya adalah yang paling berharga dan paling indah yang telah ia miliki dalam genggamannya. Kemudian ia mau melepaskannya untuk bisa meraih harta yang lebih berharga, harta yang lebih indah. Dan sesungguhnya harta yang paling indah itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari sini kita bisa belajar ada dua hal. Yang pertama, seringkali orang pada umumnya orang akan mengatakan betapa sulitnya melepaskan diri dari sebuah kepemilikan. Anak kecil kalau dia sudah memiliki sebuah mainan, betapapun mungkin sudah muncul sebuah mainan yang lain yang lebih baru, apakah mudah untuk melepaskannya? Tidak. Ada begitu banyak orang, mungkin juga orang tua gitu ya, kalau kita perhatikan di rumahnya ada begitu banyak barang. Mungkin kita mengatakan apakah ini masih berguna? Sebenarnya tidak berguna juga gitu ya. Tapi kemudian ketika ditanya apakah yang lain ini berguna? Tidak juga. Tapi memenuhi rumah sampai rumah itu seperti gudang. Ketika ditanya, bisakah dijual? Atau bisakah diserahkan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan? Dia mengatakan, aduh emane. Mau membuangnya, mau menyingkirkannya, bahkan menjualnya itu rasa-rasanya sulit. Ya kan? Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di sini dikatakan, kalau kita sudah menemukan mutiara yang indah itu, atau harta yang paling berharga itu, dia dengan sukacita melepaskan diri dari belenggu kepemilikan. Bahkan bukan hanya melepaskan dengan sukacita, dia juga akan berjuang dengan segenap kemampuannya untuk bisa mendapatkan harta yang berharga itu, untuk bisa meraih harta yang berharga tadi. Kalau hal ini kita kaitkan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah atau harta yang paling indah itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan.
Kita menemukan realitas di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada orang yang mungkin merasa, aduh Pak, terlalu berat untuk meninggalkan pekerjaan saya supaya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, ada dalam satu masa seperti itu. Tetapi kemudian yang lain masuk kepada sebuah tahapan yang berikutnya, Pak, saya bersyukur kenapa? Saya sudah bisa membagi waktu saya. Sebagian untuk keluarga, sebagian untuk pekerjaan, sebagian lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan bersyukur lagi kenapa? Karena saya bisa melayani bersama-sama dengan Tuhan, sementara pekerjaan nanti dululah. Gitu ya. Tetapi kemudian yang lain mengatakan, saya bersyukur kenapa? Karena saya tidak bergantung pada pekerjaan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Ketika keduanya terjadi secara bersamaan, ketika keduanya dibenturkan, maka dengan mudah saya akan meninggalkan pekerjaan saya dan saya akan beribadah kepada Tuhan. Ada satu hal yang indah. Ada sesuatu yang dilepaskan dengan penuh sukacita, tetapi juga ada yang terindah yang diperjuangkan untuk didapatkan. Nah, itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip hidup yang ketiga adalah apa yang kita temukan dalam perumpamaan tentang pukat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa sebuah pukat dilabuhkan di laut untuk kemudian mengumpulkan berbagai jenis ikan. Semua ikan terjaring lewat pukat itu. Tetapi kemudian ada ikan yang baik yang diambil, dikumpulkan ke dalam pasu, yang diambil untuk kemudian memiliki nilai jual yang lebih untuk bisa menghidupi. Tetapi yang jelek dibuang. Nah, dari sini kita juga bisa belajar tentang dua prinsip. Yang pertama, kerajaan surga berarti berbicara tentang sebuah tugas dan panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan untuk berdiam diri, tetapi menjadi penjala manusia. Bukan untuk berpangku tangan, tetapi kita berjuang supaya nilai-nilai Kristiani, supaya nilai-nilai kerajaan Allah itu bukan hanya ada di dalam genggaman kita, tetapi tersebar. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendengar, orang lain bisa berjuang untuk menghidupinya. Jadi bergandengan tangan bersama-sama dengan kita, ya kan? Tetapi kemudian yang kedua, ini kalau yang pertama tadi kalau kita lihat ini secara eskatologis, setiap kita dipanggil supaya kelak ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kita menjadi murid-murid yang tidak hanya tinggal diam, tetapi mampu melaksanakan tugas panggilan kita. Meskipun pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan itu kemudian dipilah. Hasil dari pelayanan kita itu mungkin ada yang baik, mungkin ada yang tidak baik. Nah, tetapi yang kedua, kalau kita menghayati ini dalam prinsip hidup kekinian saat ini, bukan dalam penghayatan eskatologis, maka ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Kita yang sudah terjaring oleh kuasa Tuhan, kita yang sudah terjaring oleh kasih Tuhan itu, apakah kita sungguh-sungguh menjadi ikan yang baik atau ikan yang jahat? Apakah kita sudah menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, atau justru sebaliknya? Suka hidup dengan prinsip sakar PDW. Orang menginginkan apa, pokoknya saya harus berbeda. Tuhan menghendaki apa, pokoknya saya sesuai dengan keinginan dan kesukaan saya. Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, inilah prinsip hidup yang kita jumpai di dalam pengajaran melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan surga berbicara tentang sebuah nilai yang kecil, yang sederhana, tetapi bisa bertumbuh dan berkembang sehingga banyak orang yang bisa menggantungkan hidup daripadanya. Kerajaan surga berarti berbicara tentang sebuah kesukacitaan meninggalkan yang lama, betapapun dulunya berharga, untuk kemudian mendapatkan yang baru yang lebih berharga, berjuang untuk bisa meraihnya. Dan itu adalah persekutuan dengan Allah, dengan Kristus. Dan prinsip atau nilai di dalam kerajaan surga itu berarti berbicara tentang sebuah komitmen dan panggilan kita menebarkan jala untuk menjangkau semakin banyak orang di dalam keselamatan kepada Tuhan. Sekaligus menjadi sebuah pertanyaan, apakah saya sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, itu artinya kalau kita memperhatikan lebih jauh, kalau begitu bukanlah perkara yang mudah. Pada satu sisi kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip anak bangsa di negara Republik Indonesia ini.
Tetapi kemudian pada sisi yang lain kita berjuang supaya nilai-nilai kerajaan Allah itu bisa kita wujud nyatakan sekarang. Tidak mudah, iya tidak mudah. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Kita bisa meneladan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ketika pada satu sisi dia berjuang untuk bisa hidup menyukakan Tuhan, untuk dia bisa memimpin sebagai seorang raja muda, memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Di bawah bayang-bayang kesuksesan Daud, lalu juga di bawah bayang-bayang tegar tengkuknya bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nah, Salomo ini kan harus berpegang pada kehendak Tuhan. Apa yang ia lakukan? Dalam satu kesempatan ia beribadah kepada Tuhan, dia memohon supaya Tuhan memberinya hikmat, supaya Tuhan memberinya kuasa untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ini pun tentu menjadi pelajaran bagi setiap kita. Mari kita senantiasa memohon hikmat Tuhan. Mari kita memohon kuasa Tuhan, supaya kita bisa memahami dan mengerti prinsip hidup kerajaan Allah itu. Bahkan kita bisa mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Hingga kelak ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kita didapati sebagai warga kerajaan surga yang telah menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah waktunya kita untuk menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, baiklah kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Ajar kami untuk terus menghidupinya di dalam laku kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan yang indah kami mau mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan melawat mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menopang mereka untuk memberikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut, dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan topanglah mereka, supaya di tengah usia yang semakin bertambah adalah ungkapan syukur yang selalu menggema di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas gerejawi kami dalam setiap kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan secara online, dalam persekutuan doa, dalam pelayanan anak, dalam pelayanan kebaktian umum, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, lindungi keselamatan dan kesehatan mereka, dan biarlah pelayanan mereka boleh berdampak baik untuk kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru dalam sebuah perjuangan sekolah secara online. Tuhan menolong mereka dalam segala keterbatasan yang ada. Mereka tetap bertumbuh sebagai pribadi yang mandiri, bisa belajar pula secara mandiri. Sementara yang sedang mencari kampus untuk pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan menolong supaya tiba waktunya mereka boleh mendapatkan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka dapat berkembang dengan baik pula. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga yang bergumul untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, mencari sumber penghidupan. Berkati setiap keluarga yang juga sedang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, baik sebagai aparatur pemerintahan
sebagai tenaga medis, sebagai karyawan swasta, Tuhan menolong supaya di sana mereka dapat hidup dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong para pemimpin kami, tolong setiap kami sebagai elemen bangsa, untuk kami boleh bahu-membahu keluar dari pandemi corona dengan berdisiplin diri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan kami. Kami memberi karena kami tahu bahwa pemeliharaanmu tiada pernah berhenti bagi kami, keluarga, gereja, serta wilayah sekitar gereja kami. Semuanya adalah kebaikan-Mu. Terimalah rasa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, ya Raja abadi. Pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami. Buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat Tuhan sekalian, kini arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Akan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karya-Mu. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.